kita akan membahas sebuah tawaran mengejutkan dari Rusia yang bisa mengubah wajah pertahanan Indonesia, produksi bersama sistem rudal canggih. Apakah ini adalah peluang emas menuju kemandirian militer atau justru manuver berisiko tinggi dalam percaturan global? Simak penjelasannya sampai akhir. Tahun 2025, dunia sedang bergolak. Konflik di Ukraina belum juga mereda. Ketegangan antara Rusia dan Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, semakin tajam. Sanksi ekonomi terhadap Rusia diperluas, sementara Moskow memperluas pengaruhnya ke negara-negara non-blok, termasuk Asia Tenggara. Di sisi lain, Indonesia sedang giat membangun kekuatan militernya lewat program modernisasi pertahanan nasional. Dalam konteks inilah, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, tiba di Jakarta membawa tawaran yang tak bisa dianggap remeh, kerja sama produksi rudal antara Rusia dan Indonesia. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Shoigu mengusulkan kemitraan strategis jangka panjang. Rusia menawarkan transfer teknologi rudal jarak pendek dan menengah, termasuk sistem pertahanan udara berbasis darat. Tidak hanya itu, mereka siap memberikan lisensi produksi lokal bagi BUMN pertahanan Indonesia seperti PT Pindad dan PT Dahana. Pelatihan teknis, pendirian fasilitas manufaktur bersama, hingga skema pembiayaan fleksibel, semuanya ada dalam paket tawaran tersebut. Bahkan, Rusia membuka peluang ekspor bersama ke negara-negara non-NATO, sebuah strategi yang bisa menguntungkan kedua pihak secara ekonomi dan diplomatik. Meskipun tampak menggiurkan, Indonesia tidak gegabah. Pemerintah membentuk tim lintas kementerian yang terdiri dari Kemenhan, Kemenlu, Kemenperin, dan BIN untuk meninjau semua aspek dari tawaran tersebut. Menteri Pertahanan menyatakan bahwa Indonesia terbuka pada kerjasama yang memperkuat kemandirian pertahanan, selama tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Pemerintah menyadari keputusan ini bukan hanya soal teknologi militer, tapi juga soal posisi strategis Indonesia dalam geopolitik internasional. Terlalu dekat dengan Rusia bisa memicu reaksi keras dari negara-negara Barat. Benar saja, tawaran Rusia ini langsung mendapat perhatian dari komunitas internasional. Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa menyampaikan keprihatinan mereka secara diplomatik. Mereka mengingatkan bahwa transfer teknologi rudal semacam ini bisa melanggar aturan dalam rezim pengendalian teknologi rudal atau MTCR. Beberapa analis militer dalam negeri pun angkat suara. Dr. Rino Karim dari LIPI menilai bahwa kerjasama ini adalah peluang langka bagi Indonesia untuk mempercepat penguasaan teknologi strategis. Namun, di sisi lain, Profesor Tanti Rahma dari UI mengingatkan bahwa Indonesia harus cermat membaca implikasi jangka panjangnya, termasuk potensi sanksi atau pembekuan kerja sama dengan negara-negara Barat. Di dalam negeri, diskusi publik pun memanas. Sebagian masyarakat, khususnya yang pro kemandirian teknologi, menyambut baik langkah ini. Mereka melihat ini sebagai terobosan menuju kedaulatan militer dan kebangkitan industri pertahanan nasional. Namun, ada pula yang skeptis. Mereka khawatir Indonesia akan terseret ke dalam konflik global yang lebih besar, atau malah menjadi alat dalam kompetisi antara kekuatan besar dunia. Media sosial ramai membahas isu ini. Bahkan sejumlah anggota DPR mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam proses negosiasi dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap konstitusi dan kepentingan nasional.
Jika Indonesia menyetujui tawaran ini, dampaknya akan signifikan. Pertama, Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang memiliki lisensi produksi sistem rudal canggih dari Rusia. Kedua, kemampuan deteren TNI terhadap ancaman eksternal akan meningkat drastis, terutama dalam menjaga perairan Natuna dan wilayah perbatasan. Ketiga, kerjasama ini membuka potensi ekspor alutsista ke negara-negara berkembang lainnya. Namun tentu saja, risiko tetap ada. Potensi sanksi dari Amerika Serikat dan sekutunya tidak bisa diabaikan. Bisa saja bantuan militer, kerjasama intelijen, atau akses komponen barat ke industri pertahanan Indonesia terganggu sebagai konsekuensinya. Tawaran dari Rusia ini bukan hanya soal membeli teknologi. Ini adalah ujian nyata bagi arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia. Di satu sisi, ini adalah pintu menuju kemandirian strategis. Di sisi lain, ada risiko tinggi dari dinamika geopolitik global. Maka, yang perlu kita tanyakan bukan hanya apa untungnya, tetapi juga apa konsekuensinya. Keputusan ada di tangan para pemimpin bangsa, tapi suara publik juga penting dalam proses demokrasi. Bagaimana menurut kalian? Haruskah Indonesia menerima tawaran ini atau justru menjauh agar tetap netral dalam konflik global? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.